Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Bapak ini sudah tahu tuh namanya tak? Kalau kasar sudah diajar tuh. Gitu ya. Nah, ini karena situasinya pandemi seperti ini. Nah, ini hanya pengantar saja. Tapi nanti saya ingin lebih jauh kita belajar yang lain, dan terutama lagi saya minta masukan dari anak-anak, sebaiknya pakai apa, pakai WA atau pakai Zoom atau pakai terserah ya. Pokoknya di kesempatan pertama ini saya sampaikan dulu, saya minta masukan, Anda lebih suka dengan belajar pakai apa atau pakai seperti ini. Yang kedua, nanti pekan depan mulai Senin, kamu semuanya bisa pinjam buku ke perpus seperti ini. Karena fisika, matematika, sains itu kalau nggak ada pegangannya nanti ada buku seperti ini, silakan dipinjam mulai Senin. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya sampaikan materi pertama. Materi kita cukup banyak di sini. Saya sebutkan saja ya. Jumlahnya tidak anunya. Ada 12 bab. Nah, ini harus kita bahas semua. Nah, makanya di awal saya sampaikan kita mau pakai cara yang mana. Oke, yang pertama saya sampaikan judulnya adalah dinamika rotasi. Seperti biasa, nanti ada 2 lembar ini sebagai catatan. Silahkan dicatat di buku tulis. Pak Aidi hanya menyampaikan globalnya saja. Begitu. Dinamika rotasi. Jadi kalau waktu kita belajar tentang gerak translasi, penyebab gerak itu kan namanya gaya ya. Nah, pada gerak rotasi itu yang menyebabkan benda itu berputar atau berotasi namanya momen gaya. Nah, kamu masih ingat pelajaran waktu, atau bukan pelajaran ya, permainan ya, waktu di TK ya. Apa namanya ini? Jungkat-jungkit ya. Jungkat-jungkit. Nah, jungkat-jungkit seperti ini. Ini bisa naik turun karena ini ada pemberat ke sana, ada pembalik ke sana. Intinya adalah momen gaya itu, nanti simbolnya seperti ini, seperti huruf H ini ya. Nah, ini besarnya gaya yang di sini dikalikan dengan jaraknya ini. Misalnya ini A, ya, jadi kali A. Kalau ini berarti beratnya ini misalnya 2, ini 1, jadi F2 kali misalnya ini B, ya. Itu untuk momen gaya. Jadi penerapan gaya dari sini semakin semakin panjang, jadi semakin mudah untuk mendongkrak ini. Yang kedua, semakin besar ini bebannya atau semakin kuat menekannya, juga semakin mudah untuk mengangkatnya. Jadi simbol ya. Momen gaya sama dengan gaya dikalikan lengan. Ini sebetulnya lengan ya, lengan. Itu untuk momen gaya. Kemudian momen gaya itu termasuk besaran vektor. Nah, dia punya arah. Kalau kita mudahnya itu membayangnya seperti skru, ya, skru. Pakai kaidah tangan kanan. Ya. Kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan, ya. Tangan kanan. Jadi seperti ini. Ini skru. Ini momentum momen gayanya. Ini arah yang 4 ini menunjukkan arah gayanya. Ini momen gaya, ini gayanya. Jadi kalau skru itu diputar ke kanan, ya, ini kan skrupnya naik ke atas. Kebalikannya nanti
Kalau dibalik begini, kalau diputar ke kiri, sekrupnya turun. Jadi momen gaya termasuk besaran hektar. Ini yang pertama, yaitu tentang momen gaya. Yang kedua, yaitu tentang momen inersia. Momen inersia itu gini. Kalau waktu kita belajar gerak linear, jadi ukuran inersia di benda mempertahankan posisinya atau keadaannya. Sekali ulang, jadi momen inersia itu adalah ukuran benda atau kemampuan benda untuk mempertahankan posisinya atau kedudukannya. Nah, ini secara umum dirumuskan simbolnya I, M kali R kuadrat. M itu adalah massa benda, R itu adalah jari-jarinya. Jadi misalnya ini lintasannya begini, ini adalah benda atau partikel yang bergerak muter begitu. Nah, R ini M-nya, itu M-nya. Itu namanya momen inersia. Nanti momen inersia ini tergantung bentuknya benda, tergantung bentuknya benda. Jadi, secara umum M kali R kuadrat. Nah, di sini saya contohkan yang sederhananya adalah apa itu? Tong kosong. Tong kosong. Nah, rumusan mesti apa? M R. Ini kalau tongnya ini berisi, itu I sama dengan setengah M R kuadrat. Ya tadi ini sumbunya ya, ini sumbunya. Ini R itu ini. Yang kedua, bola. Nah, kalau bola seperti bola apa namanya? Bola kaki itu kan dalamnya kan bolong, berongga. Misalnya sumbunya di sini, ini muter begitu, berotasi kan. Berotasi begini. Jadi ini I sama dengan 2/3 M R. Nah, kalau berisi, misalnya seperti kelereng, baterai itu I sama dengan 2/5 M R kuadrat. Istilahnya nanti adalah kalau berisi itu pejal itu berisi ya, seperti kelereng itu pejal. Nah, ini apa namanya, dua yang saya sampaikan. Yang pertama adalah momen gaya, yang kedua momen inersia. Yang berikutnya langsung saja. Ini contohnya ya, soal pertama. Ini ada roda. Ini jari-jari luarnya adalah B, jari-jari dalamnya A. Kemudian ada 3 gaya yang mempengaruhi ini. Gaya pertama turun, gaya kedua ke kanan, gaya ketiga ke kiri ini. Maka tentukan momen gaya totalnya. Maka dihitung satu-satu. Momen gaya yang pertama, jadi F1 kali jaraknya. Ini F1 lah jaraknya ini. Ini sama dengan jari-jari B. Ini 25 cm atau 25 kali 10 pangkat min 2, ini sama dengan 2,25. Terus momen gaya 2 ini. Ini juga jaraknya adalah B, jadi F2 kali B
atau 10 kali 25, 10 pangkat min 2, 2,50. Nah, kemudian yang ketiga, ini momen yang ketiga, F3 kali A, karena jarak ini jaraknya ini dari pusat 2, jadi 12 kali 10 pangkat min 2 atau 1,20. Nah, untuk yang F3 ini tandanya negatif ya, karena arahnya ke kiri sendiri, sementara yang lainnya ke kanan. Ini kan menyebabkan roda ini berputar ke kanan. Satu, yang kedua juga begitu kayak kedua. Nah, untuk yang ketiga kan tidak menyebabkan berputar ke kanan, tapi berputarnya ke kiri, maka tandanya negatif. Nah, kemudian dijumlah. Nah, ini tambah ini, ditambahkan dulu, kemudian dikurangi 1,20. Nah, menghasilkan angka ini. Jadi 5 kurangi 0, 5 tambah 0 kurangi 0, 5. 2 kurangi 2 tambah 5 kurangi 2, 5. 2 tambah 2, 4, kurangi 1, 3. Jadi hasilnya 3,55 ya. Nah, satuannya adalah Newton meter. Karena kan ini satuannya Newton, ini satuannya meter. Begitu untuk pertemuan pertama ini. Sekali lagi masukannya, dan besok hari Senin, mulai Senin bisa pinjam buku ke perpus. Demikian, kurang lebih maaf. Untuk pertama tidak ada tugas. Membayangkan pakai bukunya tugas nggak stres di pandemi kan, pakai tugas. Tapi nanti ada tugas, ditunggu saja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.